Nah, inilah perbedaannya sebelum dan sesudah penyemprotan bionuklir. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel Keluarga Petani Indramayu, silahkan subscribe. Semoga yang subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Keluarga Petani Indramayu, channelnya Wong Darmayu. Nah, semoga teman-teman pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel Keluarga Petani Indramayu, silakan subscribe. Semoga yang subscribe diberikan rezeki yang berlimpah dan banyak, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, semoga teman-teman tidak bosan-bosan melihat video dari kami. Nah, oke, kali ini kita akan melakukan yaitu penyemprotan padi yang kedua di usia kurang lebih yaitu 22 hari setelah tanam. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan penyemprotan yang pertama kali di usia kurang lebih yaitu 12 hari setelah tanam. Nah, kali ini kita akan melakukan penyemprotan yang kedua. Kalau di penyemprotan yang pertama kita menggunakan yaitu beberapa nutrisi dan juga fungisida. Namun yang di penyemprotan kedua ini kita tambahan yaitu adalah asam amino dan juga kita tidak menggunakan yaitu kalsium. Nah, kalsium sendiri nanti kita akan gunakan lagi ketika masa generatif yaitu di masa bunting muda. Nah, inilah padi yang kemarin yang penyemprotan pertama kali. Nah, yang kedua ini kita akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan bionuklir juga sama. Nah, dengan menggunakan bionuklir ini sangat efektif sekali dan juga sangat irit, dan dari segi pertumbuhan juga sangat terlihat sekali di tanaman padi kita, baik dari segi pertumbuhan daun, batang, ataupun pembentukan anakan. Nah, sebelumnya teman-teman dimohon jangan skip-skip dulu video kami supaya teman-teman bisa paham dan juga tidak gagal paham. Nah, apabila teman-teman ada yang tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, maka silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, buat teman-teman untuk melakukan penyemprotan baiknya dilakukan yaitu pagi hari ataupun sore hari untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi di daunnya. Nah, oke, apa saja nutrisi yang akan kita gunakan untuk melakukan penyemprotan yang kedua ini? Mari kita simak bersama. Nah, inilah nutrisi yang akan kita gunakan sama seperti penyemprotan yang pertama, cuman kita bedanya yaitu yang ini menggunakan asam amino dan juga kita tidak menggunakan kalsium lagi. Nah, kita menggunakan yang pertama antrakol, kita gunakan seperti biasa kurang lebih 3 sendok makan saja antrakolnya. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu yang seperti biasanya kita menggunakan yaitu bionuklir. Bionuklir yang kita gunakan yaitu bionuklir NPK 1616 sama seperti di penyemprotan yang pertama. Karena masih di usia muda atau di masa vegetatif, maka kita menggunakan yaitu bionuklir NPK 1616. Maka sebaliknya ketika kita memasuki masa generatif, kita menggunakan yaitu bionuklir di masa generatif dengan menggunakan MKP ataupun KNO ataupun grower. Kita menggunakannya itu sekitar dosisnya 300 ml per tangki. Kalau di penyemprotan yang pertama kita menggunakan 250 ml. Kalau di penyemprotan yang kedua ini kita menggunakan yaitu 300 ml karena menyesuaikan umur tanaman juga. Nah, kemudian kita menggunakan tambahan yaitu asam amino. Kita gunakan dosisnya yaitu asam aminonya kurang lebih 100 ml per 16 liter atau per tangki. Nah, asam amino ini kita buat sendiri dengan menggunakan daging-dagingan dan juga nanas dan juga pepaya. Nah, jika teman-teman tidak sempat membuatnya, teman-teman bisa membelinya di toko. Nah, asam amino ini sangat bagus sekali di masa pertumbuhan ataupun di masa pembuahan atau pembesaran buah. Karena asam amino sendiri adalah makanan pokok atau makanan utama dari tanaman itu sendiri. Nah, sama seperti kita ketika memberikan urea atau nitrogen. Nitrogen sendiri akan diolah dan kemudian menjadi asam amino dan kemudian diserap oleh tanaman. Nah, oke, kita akan mengecek ppm-nya. Pertama di angka 0. Oke, kita akan coba ada berapa ppm. Nah, kita lihat ada di angka berapa ppm-nya. Ternyata ada di angka 2020 ppm. Nah, di belakangnya ada kali 10, artinya 202 dikali 10 menjadi 2020 ppm. Lumayan untuk penyemprotan di tanaman padi, ppm-nya ada sekitar 2020. Nah, oke, kita akan melakukan penyemprotan di tanaman padi kita di usia kurang lebih 22 hari setelah tanam. Nah, padi yang baik itu atau padi yang produktif atau kita ingin memperbanyak anakan, maka nutrisi yang kita berikan harus mencukupi atau nutrisi yang kita berikan
harus seimbang atau sesuai dengan masa vegetatif atau masa generatif. Nah, tentunya di masa vegetatif tentunya padi harus mencukupi kandungan atau unsur hara nitrogen yang mencukupi. Berbeda lagi ketika di masa generatif, tentunya unsur hara kalsium atau kalium yang lebih banyak untuk masa pembuahan. Nah, bukan berarti di masa vegetatif tidak butuh fosfat atau kalium, hanya jumlahnya dikurangi atau sedikit. Berbeda dengan masa generatif, tentunya fosfat dan kalium harus tercukupi atau lebih banyak daripada nitrogen. Dengan unsur hara atau nutrisi yang mencukupi, maka tanaman padi kita akan tumbuh subur atau tumbuh serempak. Nah, inilah padi kita di usia 22 hari setelah tanam, setelah penyemprotan yang pertama kali di usia yaitu 12 hari setelah tanam. Terlihat sekali pertumbuhannya setelah melakukan penyemprotan dengan menggunakan bionuklir, dan juga kita baru melakukan pemupukan yang pertama. Nah, inilah perbedaannya sebelum dan sesudah penyemprotan bionuklir dan juga pemupukan yang pertama. Di pemupukan pertama ini kita hanya menggunakan urea murni tanpa pencampuran TSP ataupun NPK Ponska. Namun bisa terlihat jelas pertumbuhannya sangat bagus sekali. Kita juga disuplai dengan nutrisi penyemprotan yaitu dengan menggunakan bionuklir. Nah, teman-teman bisa juga mencobanya dengan menggunakan bionuklir. Sangat mudah sekali dalam pembuatannya. Teman-teman ini bisa menggunakan dengan pupuk NPK 1616 ataupun dengan menggunakan MKP atau KNO ataupun grower untuk masa generatif. Nah, sekian dulu dari kami. Semoga video dari kami bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.